video cara penanganan awalnya seperti apa. Ini adalah ininya dari pundak belakang. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang melihat kembali ada kasus yang terulang, teman-teman. Dan di sini kasusnya itu sampai membuat tangan seseorang atau tangan korban itu memiliki dampak, memiliki luka, dan katanya menurut sumber yang saya baca ini, jadi lukanya ini diakibatkan oleh semburan atau bisa ular yang menempel pada daun-daun padi atau daun-daun tanaman, serta terpegang oleh seseorang tersebut yang pada akhirnya memiliki dampak yang seperti gambar ini, teman-teman. Nah, kita langsung saja lihat di sini, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat. Baru tahu kalau ludah ular yang nempel di semak-semak gitu bahaya. Ini tangan suami saya nggak sengaja pegang ludahnya. Katanya ularnya habis ganti kulit. Kata orang bahaya, kalau nggak diobatin bisa pindah, bahkan bisa menjalar ke seluruh tubuh. Racun ini barusan pindah lagi dari jari manisnya, soalnya kena nanahnya itu para rubuh gimana ngetik deh. Dulu katanya pernah ada tetangganya yang kena juga, sering berobat ke medis karena nggak tahu sebabnya kalau itu kena ludah ular, jadi racunnya menjalar kemana-mana, akhirnya orang itu mati. Ini kayak bahasa mana gitu, teman-teman. Jadi yang pada intinya sih dari kasus ini masih menganggap bahwasanya si bisa ular tersebut itu ketika bersentuhan dengan kulit manusia, atau bahkan di sini bersentuhan dengan bekas ganti kulit atau shadingan ular, nah itu juga katanya bisa berakibat buruk terhadap kulit yang menyentuhnya, teman-teman. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Menurut tanggapan saya pribadi dari kasus ini adalah mungkin saja lengan korban memiliki infeksi, atau bisa saja ada luka, lalu misalnya ada kuman yang masuk sehingga terjadilah pembengkakan, infeksi, dan lain sebagainya seperti yang ada di gambar berikut itu, teman-teman. Jadi dulu juga saya pernah menjelaskan bahwa ketika ada bisa ular yang menempel kepada kulit kita, itu sebetulnya tidak akan sampai merusak jaringan kulit, terkecuali kalau misalnya memang si bisa ular tersebut itu masuk ke dalam jaringan kulit yang memang luka gitu, teman-teman. Nah, itu mungkin akan beda lagi ceritanya. Tetapi kalau misalnya bisa ular tersebut hanya nempel saja di kulit manusia yang memang tidak ada luka apapun, itu tidak ada reaksi apa-apa, teman-teman. Bahkan itu dulu sudah saya pernah buktikan juga di video saya sebelumnya, bahwa bisa ular itu ketika bersentuhan dengan kulit tidak akan berdampak apa-apa. Apalagi ketika ada kulit atau bekas shadingan ular, nah itu katanya beberapa masyarakat kan masih menganggap bahwa katanya juga bisa berdampak buruk juga. Nanti juga sekaligus akan saya coba buktikan, teman-teman, bahwa itu tidak betul. Nah, mungkin secara medisnya bisa saja terjadi hal-hal yang misalnya bersifat memiliki dampak itu kalau saja misalnya dari luka si korban itu memiliki luka, terus misalnya ada kuman, jadilah infeksi. Nah, untuk membuktikan kasus ini, teman-teman, yang menyatakan bahwa bisa ular itu ketika kena kulit akan berbahaya,
saya kembali akan membahasnya dan membuktikannya. Jadi kali ini misi saya itu ada dua, coy. Yang pertama, membuktikan bisa ular ketika bersentuhan dengan kulit. Yang kedua, sisik ular ketika bersentuhan dengan kulit manusia akan mengalami efek juga. Jadi ada dua, coy. Kebetulan ada bekas shadingan si rawing kemarin. Terus, dan kebetulan juga kalau buat bisa ularnya, kita akan coba buktikan dengan ular kobra Jawa yang kemarin saya rescue, yang kemarin saya ambil dan amankan di parit-parit sawah warga, teman-teman. Jadi kita akan coba buktikan kedua hal tersebut untuk video kali ini. Nah, teman-teman, lihat, ini sebetulnya baru 2 ekor, 3 ekor, coy. Dan kebetulan kemarin juga saya rescue tuh, ada anakan kobra Jawanya di bawah. Dan lihat, yang ngucur ini merupakan bisa dari si ular kobra Jawa ini, teman-teman. Karena ular yang menyembur, ular yang menyemprotkan bisanya hanya ular ini saja, coy. Terutama di daerah kita, makanya disebut spitting cobra itu, karena mereka ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menyemprotkan atau untuk menyemburkan bisanya. Bisa teman-teman lihat, wow. Nah, ini yang ada air di sini, ada cairan di sini, maksudnya yang cairan bening ini merupakan bisa yang disemprotkan dari si ular kobra Jawa ini. Dan nanti cairan ini akan coba saya tempelkan di kulit saya, lalu apa yang akan terjadi. Karena ini butuh benar-benar pembuktian secara langsung, teman-teman. Nah, coba kita lihat. Oh, lihat. Ow. Oh. Lihat, teman-teman, banyak banget ngucurnya. Wow, nih, ini juga ada. Lebih beringas yang ini, coy, daripada yang ini nih. Wah, lihat, teman-teman. Kayak ada kami. Wow, lumayan jumbo juga nih. Ya, teman-teman. Nih. Ini lumayan besar juga nih. Baik. Ngop, jika ingin nyembur. Wah, kan? Lihat, muka saya basah, coy. Ayah tuh karena irung buat tiga barehong dia. Lihat, teman-teman, ini bahkan langsung muncratnya ke muka saya, teman-teman. Nih. Ini kita buktikan langsung, coy. Lihat, teman-teman. Ini itu. Nih. Kira-kira.
Ya teman-teman, kita coba lagi. Nah ini sudah teman-teman. Mungkin kalau kamera kena tadi bisa dapat pas dia nyembuh coy. Kita masukin dulu si ular kobra jawanya ke sini coy. Woi, 10 coy. So, nah, lihat kalau misalnya teman-teman dapat, jadi di area kacamata ini udah penuh banget sama bisa ular coy. Alhasil apa namanya, bisanya juga terkena ke kulit muka saya teman-teman. Tapi mungkin ini nggak kelihatan, jadi kita akan coba ambil yang masih ada di sini coy. Yang bisa ini kita akan coba ambil. Nah ini set, masih basah kan, set, masih basah. Nah ini akan saya coba buktikan, dioleskan ke area tangan saya, apa yang akan terjadi coy. Nah ini tuh. Nah ini nih, ada yang lebih basah coy. Tuh. Nah sebetulnya tadi kena lidah coy, dan rasanya benar-benar pahit. Bisa ular yang saya oleskan di tangan saya ini sebetulnya lebih ke seperti air biasa teman-teman. Cuma ketika mereka bersentuhan dengan kulit ini agak sedikit menjadi seperti lem teman-teman. Nah kalau misalnya sudah mengering, contohnya akan menjadi bintik-bintik seperti ini, dan ini susah banget untuk dihilangkan. Jadi ketika terkena ke mata itu nantinya akan seperti lendir coy, akan menjadi seperti lendir dan seperti lem coy. Nah ini, oke, kita tunggu beberapa saat untuk pembuktiannya. Nah ini teman-teman, saya sudah menunggu selama 10 menit dan tidak ada reaksi apapun terhadap kulit saya teman-teman. Nah ini pembuktian yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini lihat ada sisik si rawing. Ini sisa dulu yang masih saya miliki. Jadi saya pegang, saya genggam seperti ini. Nah ini tidak ada reaksi apapun ketika saya pegang seperti ini. Tuh, saya gosok-gosokkan ke sini. Tuh. Tuh. Nggak ada, coy. Oke, atau misalnya kita tunggu dulu deh 5 menit. Siapa tahu ada efeknya. Nah, itu teman-teman. Tadi kita sudah menunggu 10 menit dari sisik ular yang saya pegang, bekas ganti kulit ular yang saya pegang, dan itu pun tidak ada reaksi apa-apa teman-teman. Jadi dari tadi pertama awal saya menjelaskan mulai dari efek bisa ular ketika nempel di kulit atau misalnya lagi dioleskan ke permukaan kulit, itu tidak ada apa-apanya, tidak ada efek apa-apanya, serta barusan juga kulit ular yang baru beres shading atau ganti kulit pun itu ternyata tidak ada apa-apanya. Dua-duanya ternyata itu menurut saya pribadi, dan karena saya sudah membuktikannya secara langsung, berarti itu pemahamannya masih belum tepat coy, atau anggapannya itu masih kurang tepat teman-teman, atau mungkin saja tidak benar. Karena bisa saja mungkin efek tersebut itu bukan diakibatkan oleh bisa ular, melainkan bisa saja infeksi, karena memang mungkin saja ada luka di tangan si korban sehingga terjadilah luka seperti yang ada di kasus tersebut teman-teman. Nah mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.